Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Bulan ini kita ganti sesi. Kita jalan ke barat. Pokoknya ngaji ini tidak jelas. Kadang barat, kadang timur, yang penting gerak, olahraga pikiran. Biar nggak beku. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada seorang guru Zen. Guru ini punya murid yang disuruh hafalan susahnya luar biasa. Baca buku paham, tapi begitu bukunya ditutup, lupa lagi tadi bukunya isinya apa. Di kelas paham, dijelaskan, keluar kelas sudah tidak ingat lagi tadi dapat apa. Dia sumpek dengan kondisinya. Terus ngadep ke gurunya, guru saya itu mungkin tidak bakat jadi ilmuwan, nggak bakat jadi filosof. Pikiranku ini susah banget ya kalau disuruh hafalan, disuruh mengingat-ingat. Sama gurunya terus, kalau gitu kamu tak hukum. Ambil dua timba ini, terus kamu berdiri di luar sambil nyangking timba itu. Cuma timba yang satu kamu taruh di depanmu, biarin aja. Timba yang kedua kamu gerakkan terus. Saat itu bersalju. Wah, muridnya tambah ngenes iki. Aku iki wis bodoh dihukum kayak gini. Salahku apa? Akhirnya ya dituruti wong patuh sama gurunya. Jadi timba yang satu ditaruh di depannya, dibiarin aja di luar. Terus dia di timba yang satunya lagi digerak-gerakkan terus. Hampir 1 jam dibiarin gitu sama gurunya. Terus setelah 1 jam kata gurunya, sudah, sekarang dilihat apa yang terjadi dengan air di 2 timba yang kamu bawa. Air yang diam di depannya beku. Wong musimnya salju. Sementara air yang dia gerakkan terus masih cair, masih bisa dipakai, masih encer. Nah, itulah kenapa di Indonesia orang pinter disebut otaknya encer. Jadi biar otakmu encer, gerak terus, olahraga terus. Kenapa ilmu itu mudah lupa? Karena ilmu itu berjarak sama dirimu. Tidak hidup dalam keseharianmu, ya mesti aja terus lali. Maka ilmuwan yang sejati, ulama yang sejati itu tahu kebenaran dan menghidupkan kebenaran. Enggak sekedar tahu. Oke, maka di antara mengobat-abitkan air itu tadi, semoga ngaji filsafat itu termasuk. Biar pikiranmu enggak beku. Ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Itu kan geraknya muter terus. Oke. Bismillah. Malam ini kita ke mbah-mbahnya filsafat. Nenek moyangnya filsafat. 1 bulan penuh kita akan ada di Yunani. Orang menyebutnya filsafat Helenisme. Kenapa disebut Helenisme? Karena orang Yunani itu menyebut dirinya Hellas, bahasa sana. Kalau orang dalam tradisi bahasa Inggris biasanya pakai istilah Greek. Greek itu sebenarnya aslinya satu daerah yang mungkin sekarang bagiannya dari Yunani, namanya Grecia. Kalau istilah Yunani itu dari bahasa Arab. Di wilayah Yunani dulu ada daerah namanya Ionia.
Ionia ditranslate ke Arab jadi Yunan. Dibawa ke Indonesia jadi Yunani. Makanya kalau pas sepak bola, kamu nyari negara Yunani tidak akan ketemu. Adanya Greek biasanya. Tapi orang Yunani menyebut dia sendiri kaum Hellas. Makanya filsafatnya disebut Helenisme. Yunani itu termasuk negara tua, paling tua di Eropa. Karena peradaban Eropa yang rasional itu dimulai dari sana. Gesernya peradaban manusia dari mitos ke logos juga dimulai dari sana. Maka untuk siapapun yang ingin ngerti pikiran-pikiran para filosof, biasanya dimulai juga dari sana. Hampir semua gagasan filosofis hari ini yang kamu sebut barulah, kontemporer lah, aktual lah, itu semuanya sudah ada. Bibitnya di Yunani. Nanti kalau kalian lihat kaum sofis ini, kalian akan sadar bahwa ternyata pikiran-pikiran kaum sofis, meskipun banyak yang mengkritik, hari ini hidup lagi dan subur luar biasa. Ya nanti kita lihat kayak gimana sih pikiran-pikirannya kaum sofis ini. Sebenarnya sofis itu akar katanya Sofia. Sama kayak filsafat. Filsafat itu filia sama Sofia, cinta kebijaksanaan. Kok ada kaum khusus sofis? Ini sebenarnya yang ngasih gelar Plato. Kaum sofis. Cuma konotasinya agak negatif kalau di Plato. Karena kaum sofis ini satu kaum, kalau hari ini mungkin da'i ya. Da'i-da'inya filsafat. Cuma orang-orang ini agak bukan kebenaran yang dicari, tapi dengan ilmunya, dengan filsafatnya cari uang, cari kekayaan. Antitesisnya Sokrates. Kalau Sokrates itu benar-benar demi wisdom. Tapi kalau kaum sofis ini dikritik, mereka bukan kebenaran yang dicari. Dan mereka tidak cuma filosof, mereka dikenal sebagai guru. Mereka memang ahli tablek. Apa ya bahasa Yunani ini tablek itu? Teachers, guru filsafat. Bahkan nanti ada anaknya Sokrates yang dimasukkan di sekolahnya kaum sofis ini. Nanti katanya ada filosof namanya Diogenes. Diogenes itu nanti kita ketemu di sinisisme. Katanya Diogenes, gaya metode Sokratik yang dialogis itu yang punya sebenarnya bukan Sokrates. Sejak awal gaya itu sudah dipakai oleh kaum sofis. Cuma kemudian diadopsi oleh Sokrates untuk maksud yang berbeda. Tapi metodenya sebenarnya sama. Dan kaum sofis lah yang menginisiasi gaya Sokratik itu. Ada yang bilang begitu. Maka malam ini kita coba ketemu mereka. Kaum sofis. Munculnya sebelum lahirnya 3 filosof besar. Sokrates, Plato, Aristoteles. Jadi jasanya kaum sofis adalah menginisiasi fase baru filsafat Yunani. Sebelum munculnya kaum sofis ini, filsafat Yunani itu mikirnya kosmos, alam semesta. Kira-kira alam ini bahannya apa ya? Hakikatnya apa ya? Intinya apa ya? Ada yang bilang air, ada yang bilang api, ada yang bilang macam-macam. Tapi terus oleh orang sofis, cara berpikir ini digeser. Fokusnya tidak lagi pada alam tapi pada manusia. Dan disitulah nanti memicu lahirnya Sokrates dan kawan-kawan dan murid-muridnya. Kalau nggak ada kaum sofis ini mungkin nggak muncul orang-orang kayak Sokrates. Jadi malam ini kita coba ketemu dengan mereka, orang-orang sofis. Yo, orang Yunani kan kuat-kuat.
pikirannya dan juga peradabannya, salah satu peradaban besar masa lalu. Sekarang kita lihat salah satu kekuatan mereka, sebenarnya sofis itu karena mereka guru, lebih enak menyebutnya dari dunia pendidikan. Kaum terdidiknya Yunani. Cuma kelemahannya adalah mereka menjual ilmunya. Kalau hari ini ada, mungkin kalian dengar istilah kapitalisasi pendidikan, itu bukan hal yang baru. Sejak era kaum sofis itu sudah ada. Bagaimana ilmu dijual. Semakin berat ilmunya, semakin mahal bayarannya. Nah, kecuali ngaji ini, harusnya kamu bayar. Mahal harusnya ya. Oke. Bismillah ya, kita mulai. Mungkin kalian ngertinya Yunani itu mungkin dari film-film ya. Dulu film yang terkenal itu, yang tidak fiktif itu film yang 300 itu. Apa 300? Film yang judulnya 300 itu. Ya. Itu fakta. Jadi ada satu perang ketika Yunani melawan Persia. Memang 300 orang melawan 170 orang. Ketika Persia menyerbu ke Yunani. Cuma ya memang heroik. Meskipun yang 300 itu nanti akhirnya tewas semua. Tapi 300 menewaskan 70.000 orang dari 170.000 orang. Dalam waktu 3 hari. Ya, jadi 3 hari menewaskan 70.000 orang dan mereka sendiri akhirnya tewas semua. Itu pun karena ada pengkhianatan. Kalau tidak ada mungkin masih panjang ceritanya. Cuma karena itu kan pinternya, itu kan judulnya yang melawan Spartan itu kan. Spartan kan kerajaan Yunani zaman dulu. Itu kan strategi perangnya. Jadi mereka melawan orang 170.000 itu di lorong sebelum masuk ke kota. Kalau di lorong kan nggak bisa keroyokan. Bisanya 1 lawan 1 terus. Cuma memang dibutuhkan stamina besar. Jadi kalau bebas gini medannya ya bisa dikeroyok kamu. 300 orang bisa langsung habis. Tapi karena medannya cuma lorong kecil panjang, jadi ya enggak bisa. Selalu harus 1 lawan 1, 2 lawan 2, nggak bisa keroyokan. Jadi 300 orang bisa menewaskan 70.000 orang. Cuma di hari ketiga ada yang berkhianat, penduduk lokal. Mereka ngasih tahu jalan bobolan untuk menyerbu dari belakang. Sehingga harusnya face to face 1 lawan 1, tapi nanti ada yang masuk dari belakang. Ya sudah, wassalam. Nanti pesannya Leonidas kan satu itu. Tidak masalah kami gugur, tapi ingatlah untuk apa kami gugur. Nah, kalimat ini bisa kalian pakai di Indonesia hari ini. Kita sudah mengorbankan banyak sekali pahlawan. Enggak masalah mereka gugur, tapi mari kita ingat kenapa mereka sampai gugur. Dan kalimat ini ampuh karena beberapa tahun kemudian Yunani bisa mengalahkan Persia. Oke, bismillah, itu salah satu contoh ketangguhan orang Yunani. Meskipun sekarang sepak bolanya enggak terlalu tangguh lagi. Sudah kalah sama Italia, kalah sama. Oke. Italia itu cerita lagi dikit ya, enggak apa-apa. Kalau kalian pernah nonton film, ini ceritanya film-film. Film Troy. Ya, perang Troya. Yang nanti penduduk kota Troya itu habis tumpas diserang oleh Yunani. Keturunannya orang-orang Troya ini nanti yang jadi nenek moyangnya orang Italia. Jadi perang Troya itu ketika orang-orang Yunani mengepung wilayah Troya karena ada putri dari Yunani yang namanya Helen. Sebenarnya istrinya raja, ditaksir oleh pangeran dari Troy namanya Paris. Terus diculik, dibawa ke Troya. Akhirnya orang Yunani marah, diserbu.
dikepung selama 10 tahun. Iya, di tahun ke-10 itulah lahir ide untuk bikin kuda besar. Kuda ini sebenarnya tradisi di sana untuk persembahan pada Poseidon, dewa laut. Nah, kuda besar ini bikin kuda-kudaan besar, di dalamnya diisi prajurit-prajurit sehingga bisa menerobos gerbang kota. Begitu di tengah kota malam-malam keluar semua prajuritnya dan takluklah Troya setelah 10 tahun bertahan. Pahlawannya antara lain kamu kenal ya, Achilles. Yo, sing main Brad Pitt. Ya, saya lupa tahun berapa ya film-film itu ya. Yo kamu nonton film lah, jangan nonton baca buku terus. Ya, oke. Filmmu apa? Kalau nonton, Upin Ipin, apa Boboiboy Galaxy. Oke, Bismillah, kita mulai. Itu nama-nama guru-guru sofis, orang-orang sofis. Ada Protagoras, nama ini banyak sekali muncul di dialog-dialognya Plato. Xeniades, Gorgias. Gorgias ini sering disebut bapaknya sofisme. Nanti kita tengok ada apa di pikiran-pikirannya Gorgias. Ada Lycophron, Prodikos, Tirasmachus, Hippias, Antifon, Critias, banyak yang lain. Cuma karya-karyanya yang masih sisa hanya dari Protagoras, Gorgias, dan Hippias. Ya. Nama-namanya agak asing tapi boleh kamu pakai besok untuk anak-anakmu. Kalau ada yang rasanya kok unik, dipakai aja. Anak pertama namanya Protagoras. Ampuh toh. Bismillah, kita lihat ada apa dengan sofis. Kenapa lahir orang-orang ini? Orang pinter tapi kok bisa menjual ilmunya, tidak setia pada kebenaran. Apa yang memicu lahirnya orang-orang ini? Paling tidak ada 3 hal yang mendukung. Yang pertama, orang-orang ini muncul di masa jayanya Athena. Athena itu dikenal, Athena itu sekarang jadi Yunani. Yunani kan ibu kotanya Athena. Athena dikenal sebagai kerajaan lah, demokrasi pertama. Di situ demokrasinya nggak lagi perwakilan, tapi demokrasi langsung. Orang boleh menyampaikan aspirasinya bebas. Setiap suara boleh diucapkan, boleh didengarkan. Itu Athena, negara demokrasi pertama. Nah, karena modelnya langsung, maka semua orang butuh pinter untuk menyuarakan aspirasinya. Kalau kamu kan hari ini modelnya perwakilan, kamu tidak terlalu pinter, tidak apa-apa, asal milih wakil yang pinter. Itu kan simple. Jadi, bodoh-bodoh sidik rapopo asal yang dipilih pinter. Meskipun kamu nggak pernah sampai ke situ mikirnya. Ya, wong wakilmu siapa aja kamu kan nggak kenal. 100% itu saya juga gitu. Tiap hari pemilu itu nonton foto ya tak eling iki sapa ya ndak kenal. Dan itu besok mewakili kita. Oke, Athena demokrasinya langsung. Jadi maka setiap orang akhirnya merasa butuh guru yang bisa ngajari mereka cara berpikir yang benar, cara berdebat, cara memenangkan diskusi. Oleh karena itu ada kebutuhan akan pendidikan. Disinilah muncul orang-orang sofis. Ketika rakyat butuh pendidik, muncullah orang-orang sofis yang mau ngajari mereka. Dan kok yon dilala orang-orang sofis ini targetnya bukan memberikan kebenaran, tapi targetnya mereka kebanyakan untuk cari uang. Biar kaya. Maka
banyak murid-muridnya kaum sofis ini kalangan aristokrat, bangsawan. Itu yang dikritik habis-habisan oleh Sokrates dan kawan-kawan. Jadi Athena yang demokratis membutuhkan pendidikan yang pas. Disitulah muncul nanti orang-orang sofis. Yang ketiga, persentuhan dengan budaya lain. Semakin satu negara terbuka bersentuhan dengan yang lain, semakin butuh kepinteran, semakin butuh kepandaian. Kemarin kita mungkin tidak terlalu merasa butuh bahasa Arab. Begitu Raja Salman berkunjung, panitianya bingung nyebar di WA, siapa yang bisa bahasa Arab kita tunggu untuk bantu. Ya kan, mulai kamu mikir, iya ya bahasa Arab ini penting. Jadi persentuhan budaya itu sebenarnya penting untuk ini, untuk membuka mata orang. Dulu di Islam juga begitu. Lahirnya ilmu kalam itu ketika umat Islam bersentuhan dengan banyak budaya yang lain. Sebelumnya orang merasa beres saja, pokoknya agama tak yakini benar, Islam nomor 1 selesai. Tapi begitu ketemu budaya yang lain, ketemu Kristen, mungkin ketemu Zoroaster, ketemu orang mulai ditantang. Ayo, ada ajaran lain ini. Mereka juga percaya, kira-kira mana yang lebih benar. Dari situ terus lahir ilmu kalam. Sebelum itu orang tidak merasa butuh. Iman ya iman. Tapi senggolan dengan budaya yang lain bikin orang sadar, iya ya, kita harus merumuskan ini konsep teologi kita. Kalau nanti teologi kita dianggap tidak masuk akal, tidak ada yang mau sama Islam. Lahir ilmu kalam. Nah, dengan Yunani bersentuhan dengan peradaban yang lain, semakin butuh orang pinter. Yuk, kaum sofis itu beberapa bukan warga asli Yunani. Beberapa dari luar-luar. Jadi, demokrasi, pendidikan, dan persentuhan dengan budaya yang lain. Ini nanti bisa melahirkan banyak orang pinter. Ya entah dengan motif apa. Kalau kita demokrasinya sudah, cuma pinternya belum. Ya, demokrasi itu enak kalau warganya pinter kabeh. Tapi kalau enggak, ya situasinya kayak hari ini. Jadi saling menyebar informasi, ngomong sak karepe, ngapusi ya ora apa-apa asal menang. Nah, itu kan situasi hari ini sering begitu. Kenapa? Pinternya kurang. Kenapa kok pinternya kurang? Karena tadi airnya nggak digerak-gerakkan. Merasa sudah benar terus diam. Akhirnya beku. Kalau beku ya susah berubah. Makanya kamu hati-hati jangan beku. Goyang terus pikiranmu, nggak masalah. Biar jernih. Air yang diam itu kan biasanya tidak jernih. Keruh, goyang terus. Oke, jadi sebab munculnya itu. Ya meskipun nanti konotasinya agak negatif, tapi harus diakui munculnya orang-orang sofis ini meramaikan dunia intelektual Yunani. Memicu lahirnya filsafat-filsafat besar. Oke, kita lanjutkan. Karakter utama kaum sofis. Yang pertama, saya tadi singgung sedikit, bagi kaum sofis, tujuannya bukan kebenaran, tapi kemenangan, retorika. Benar itu tidak penting, yang penting seolah-olah benar dan diakui orang sebagai benar. Itu yang saya sebut hari ini kita banyak ketemu yang seperti itu. Menyebar kebohongan tidak apa-apa. Asal musuhnya nggak tahu kalau itu bohong dan akhirnya kita yang menang. Itu cirinya orang sofis. Kalau ketahuan bohong, ya tidak apa-apa. Dihapus saja atau minta maaf kan selesai. Kalau nggak ketahuan kan lumayan. Nah, itu gayanya orang sofis. Tidak penting kebenaran. Yang penting dia kelihatan benar terus, kelihatan pinter terus sehingga orang percaya padanya dan nanti anaknya disekolahkan
padanya. Sehingga dia dapat uang. Nah, itu karakternya kaum sofis. Yang pertama itu, untuk bisa semacam ini, untuk bisa tidak terlalu terikat oleh kebenaran, ciri yang kedua itu penting. Yang kedua apa? Kebenaran itu tergantung pada ruangnya, tergantung pada budayanya. Di sini bisa benar, di sana mungkin tidak benar. Di sini hari ini benar, di sini besok mungkin ganti pendapat. Kalian familiar dengan jargon ini. Hari ini juga filosof kontemporer banyak ngomong kayak gini. Jadi ini kalau memang tulus, sebenarnya ideologinya tidak apa-apa. Tapi kalau di awal ada mental kayak sofis tadi, nyari keuntungan sendiri, pandangan kayak gini jadi bahaya. Itulah nanti yang menjadi maju tak gentar membela yang bayar. Jadi siapa yang bayarnya lebih banyak, ya itu yang dibela. Jadi kalau yang bela kelompok A, ya dicarikan dalil gimana caranya kelompok A benar. Kalau yang bayar kelompok B, ya dicarikan dalil gimana caranya kelompok B yang benar. Itu cirinya orang sofis, lawannya Sokrates. Yang ketiga, ya kelanjutannya. Tidak ada kebenaran yang absolut. Setiap kebenaran tergantung. Itu nanti yang namanya relatif. Bahkan nanti Gorgias, di belakang nanti kita ketemu Gorgias. Bagi Gorgias, pengetahuan manusia itu sebenarnya juga tidak jelas. Kamu ketahui mungkin, misalnya minum. Kita minum dulu ya. Saya minum dan kamu tahu saya sedang minum. Tapi kalau pakai argumennya Gorgias nanti pengetahuanmu tentang saya minum itu perlu diragukan juga. Meskipun kamu lihat sendiri saya minum. Nanti dia punya argumen. Yang kamu anggap ada, itu mungkin saja nggak ada. Seandainya memang ada, pengetahuannya mungkin tidak ada. Pengetahuannya mungkin beda-beda. Setiap kepala menangkapnya beda-beda. Saya tadi minum, kamu kan menangkapnya macam-macam. Ada yang, oh Pak Faiz haus. Mungkin yang sana menangkapnya, oh, itu cuma contoh kuliah. Ada yang, itu cuma minum pencitraan itu. Wong belum haus kok sudah minum. Oh, macam-macam loh kamu menangkap minumku tadi. Itu yang katanya Gorgias, enggak. Pengetahuan pasti enggak ada. Bisa jadi kamu benar semua atau salah semua. Bahkan pengetahuanku sendiri tentang minumku juga mungkin juga tidak pas. Bisa, karena aku yang tadi sama aku yang sekarang mungkin sudah berubah. Sebelum aku ngomong tadi sama sebelum aku minum, mungkin pendapatku tentang minumnya juga sudah ganti. Kamu sebelum masuk ke sini dengan kamu yang sudah ada setelah masuk ke sini dan minum kopi, mungkin berbeda persepsinya tentang ngaji ini. Itulah katanya Gorgias enggak. Pengetahuanmu pun ya perlu dipertanyakan. Apa iya yang kamu lihat sendiri loh, kamu rasakan sendiri loh mesti benar. Nah itu Gorgias. Nanti kita perdalam lagi. Yang ketiga, berarti kalau situasinya kayak gitu, kebenaran itu apa? Katanya orang, kebenaran itu ya siapa yang menang itu aja. Kalau kamu adu argumentasi dan kamu yang menang, ya itu kebenaran. Kalau besok kamu debat lagi dan kalah, ya berarti kebenaran milik lawanmu. Simple. Kebenaran yang sejati miliknya yang menang. Merekalah yang menguasai kebenaran. Dulu mungkin zaman Soeharto komunisme itu salah total 100%. Dan bagi orang Indonesia itulah kebenaran. Terus ada reformasi, ada perubahan-perubahan persepsi. Sekarang itu tidak dianggap kebenaran lagi. Mungkin tinggal 50%.
Ada variabel-variabel lain. Sekarang mungkin mau dianggap salah lagi, tapi masih ada yang bantah juga. Itulah manusia katanya orang-orang sofis. Tidak ada kebenaran yang hakiki itu. Katanya orang sofis, ya kebenaran itu miliknya yang menang. Buktinya hari ini kan begitu. Kalau kalian lihat misalnya di TV, Indonesia Lions Club, orang debat. Itu kan yang benar bukan siapa-siapa. Yang ketika dia ngomong tidak ada yang bisa bantah. Itulah nanti yang jadi kebenaran. Nah itu katanya kaum sofis. Oke. Ya makanya ngaji filsafat itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau kamu setengah, setelah ngaji sofis ini terus selesai, tidak dilanjutkan ke Sokrates, nggak dilanjutkan ke Plato, ya wallahu a'lam bishawab. Ya urusanmu dewe. Kalau pas ngaji sofis ini nanti rasanya ya orang sofis itu ya bener. Oke, yo itulah akalnya manusia. Berarti apa? Bukan berarti bahwa sofis mesti salah apa sofis mesti benar. Pandangannya orang sofis ini benar. Kalau kamu pas makainya, ruang dan waktunya cocok, maka dia bisa dipakai. Katanya Plato, orang-orang sofis ini penting loh kalau kita ingin membebaskan diri misalnya dari dogma-dogma, dari kebenaran-kebenaran yang namanya doksa, yang doksa itu kebenaran sosial yang dianggap pasti benar. Tidak bisa berubah. Oh itu bisa pakai sofis, enak. Kamu nggak terjebak oleh ideologisasi. Nah, di level ini senjata yang namanya sofis itu bisa kita pakai. Tapi dalam kasus yang lain jangan pakai senjata orang sofis. Itu yang saya bilang pemikiran itu posisikan kayak senjata. Kalau waktu makan ya pakai sendok, jangan pakai celurit. Kalau waktu makannya makan pentol, makan bakso tusuk itu ya pakai lidi. Jadi senjata itu dipakai di ruang dan waktu yang pas, termasuk pikiran-pikirannya kaum sofis. Ya nanti ini benar, cuma tidak selalu benar. Konteksnya nanti dilihat. Oke. Jadi katanya orang sofis, kebenaran itu ya yang menang. Jadi siapa yang benar, yang menang debat. Dan yang terakhir cirinya orang sofis, biasanya orang sofis itu kalau ngajar murid-muridnya tidak abstrak kayak Sokrates dan kawan-kawan. Tapi lebih konkret, lebih pragmatis. Tujuannya jelas. Biar kamu pinter, kalau sudah pinter kamu bisa menang debat melawan orang lain, maka kamu punya posisi sosial. Entah nanti diangkat jadi pegawai, entah nanti jadi lebih konkret. Makanya banyak kelompok aristokrat yang belajar pada kaum sofis ini. Kalau kalian kuliah cita-citanya besok jadi PNS, pragmatis, itu ya gayamu kayak mereka sebenarnya. Muridnya kaum sofis. Jadi, targetnya target konkret, bukan target abstrak menemukan kebenaran, menemukan kebijaksanaan. Buat apa kalau nggak ada kerjaan? Oke, ya makanya orang sofis nggak usah bulat lah, ujungnya paling juga ke situ. Nah, itu yang diketawain orang sofis pada Sokrates dan kawan-kawan. Mikir kok aneh-aneh, rai somangan ya susah. Nah, itu sindirannya. Nanti sindiran ini akan lebih tajam di kelompok sinisisme. Mungkin 2-3 ya, 3 minggu setelah sekarang kita ketemu sinisisme. Oke, terus ciri yang paling menonjol dari kaum sofis itu retorika. Jadi logik. Di Yunani itu yang menonjol logika dan retorika. Logika itu caranya mikir, kalau retorika itu cara menyampaikan gagasan. Bagi orang sofis ini lebih penting daripada kebenarannya sendiri.
Barang salah, kalau disampaikan secara retoris itu bisa jadi benar. Kenapa ya kok ada profesor, harusnya dia logikanya bagus. Kok bisa ketipu oleh misalnya Dimas Kanjeng dulu? Itu pasti karena retorika, cara ngomong. Kamu yang mahasiswa mungkin sarjana kadang ketipu oleh tukang obat. Tukang obat itu ngomongkan enak ya. Wah, pokoknya ini dalam waktu 3 hari sampean mesti sembuh. Atau iklan. Kamu kan gampang ketipu itu. Mungkin ada situs online menjual HP yang harganya 10 juta, jadinya cuma 1 juta loh. Bayangkan, dan kamu ikut. Akhirnya ketipu. Itu bukan kebenarannya, tapi retorikanya bagus sehingga kalian terpengaruh. Debat itu kadang-kadang antara orang yang berdebat ini gagasannya sama. Cuma yang menang adalah yang retorikanya lebih enak, lebih bagus. Oke, jadi yang dikembangkan oleh kaum sofis ini. Ya, retorika itu kan senjatanya bahasa. Ngomong yang enak, ngomong yang bikin orang ikut. Mungkin kamu punya teman yang kalau dia sudah ngomong, kamu bantai susah. Termasuk ketika utang duit. Bolak-balik kamu dihapusi utang duit, nggak dibayar, tapi nggak tego terus kalau nggak ngutangi. Ngomongnya pinter, oh itu ahli retorika namanya. Bisa aja ngomongnya. Nah, itu retorika. Kayak kamu disuruh presentasi dosennya, janjinya tidak ngerti belas materinya apa, tapi ngomongnya bisa panjang. Dan dosennya terpesona. Wah, padahal kamu ngawur itu. Ah, itu namanya retorika. Kalau di Yunani ini termasuk skill yang harus dipelajari. Tidak sekedar logika. Retorika itu alatnya 2. Yang pertama eristik, yang kedua antilogik. Jadi eristik itu, retorika itu fokusnya menang, mempengaruhi orang, bukan kebenarannya. Tidak penting obat itu benar-benar manjur apa enggak, yang penting orang mau beli. Tidak penting jagomu itu benar-benar unggulan apa enggak, yang penting orang mau nyoblos. Ini retorika, namanya eristik. Kalau bahasanya Aristoteles, dirty fighting in argument. Jadi pertarungan bebas, pertarungan kotor dalam berargumentasi. Iya sih, orang jadinya terdiam, tapi terdiam bukan karena mendapatkan kebenaran, tapi diam karena ndak iso bales. Aduh, menurutku kok Yosi salah, tapi gimana ya bantahnya? Nah, itu alamat kamu kena retorika. Kenapa kamu nggak bisa bales? Karena bukan karena logikamu rendah, kemampuan retorikamu yang rendah. Kamu kalah dalam debat. Jadi katanya Aristoteles, eristik itu making worse argument seem better. Membuat argumen yang jelek kelihatannya jadi bagus, jadi lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua antilogik. Antilogik ini caranya adalah dengan, kalau ada orang mendebat, untuk mengalahkannya kamu kasih counter argumen atau counter fakta. Ini namanya antilogik. Yang saya pilih ini, dia adalah tokoh penyayang rakyatnya. Ah, enggak bisa, coba ini lihat, kemarin aja gusur. Ini namanya antilogik. Atau sebaliknya, yang kita pilih, jangan pilih tokoh ini karena dia suka gusur. Ah, enggak bisa, coba lihat, dia kemarin bikin taman-taman itu luar biasa. Ini namanya mengcounter logik, namanya anti-logik. Jangan salah, kalau urusan counter fakta atau counter berpikir itu kamu bisa nyari 1001. Yang tidak suka Nabi Muhammad, untuk mengcounter orang yang bilang bagusnya Nabi Muhammad, dia akan mengajukan fakta-fakta yang dipotong-potong tentang jeleknya Nabi Muhammad. Atau sebaliknya, yang tidak suka Donald Trump ya dikasih fakta-fakta yang jelek tentang Donald Trump. Yang suka Donald Trump dikasih fakta-fakta yang bagus saja tentang Donald Trump. Itu fakta. Maka
Kamu tidak harus sangat terpesona kalau ada orang berargumen yang diajukan fakta-fakta. Karena fakta itu bisa dipilih sesuai kepentingannya. Ngaji ini bisa bagus, bisa jelek. Tergantung kamu milih menjelaskan fakta yang mana. Ngaji filsafat itu jelek. Kiai ini orang keturunan ya piye. Nah itu kan bisa. Sekuler itu ngaji, masa filsafat diajarkan di masjid kan bisa. Atau kamu yang suka, jangan salah, ndak keturunan ndak apa-apa, tapi di mana ada ngaji dikasih kopi gratis, dikasih minum gratis misalnya. Nah itu yang suka. Itu namanya anti logik. Jadi kalau ada orang berargumen dibantah terus sampai dead end. Dead end itu ya jalan buntu. Dia nggak bisa berargumen lagi. Habis sudah dalilnya. Ngomong dalil ini dikasih dalil yang bertentangan. Dalil ini kasih lagi yang bertentangan. Terus begitu. Sampai akhirnya buntu sudah. Kehabisan dalil lawannya. Kalau sudah gini, menanglah yang bantah. Itu namanya retorika. Jadi, mulai sekarang kamu nggak harus terlalu terpesona kalau ada orang bergaya eristik maupun bergaya anti logik. Itu hanya retorika. Tidak selalu isinya kebenaran. Karena dalam retorika, kebenaran itu tidak jadi target utama. Yang jadi target utama, menangnya argumen. Oke, maka ada hoak. Hoak hari ini ya, luar biasa kan. Menyerbumu, apapun, kamu ndak usah kaget, biasa wae. Jangan jadi orang kagetan. Biasanya orang kaget itu terus cenderung panik. Hari ini kan hoak itu macam-macam isinya. Tidak usah kaget, biasa aja. Kalau ada orang ngomong, wih ini ada fakta gini-gini loh. Oh biasa aja. Tidak harus kaget. Misalnya orang yang kamu sukai, ternyata gini-gini. Oh ya biasa aja. Manusia ya iso wae melakukan yang jelek. Yang bagus juga bisa. Jadi tidak ada yang mengagetkan, maka kamu tidak harus gampang terpengaruh. Kadang-kadang itu hanya eristik atau anti logik. Itu cirinya kaum sofis. Nah, tujuannya apa sih retorika itu? Persuasi, mempengaruhi orang. Ya termasuk hoak tadi kan sebenarnya bikin orang terpengaruh. Setelah kamu dikasih berita bohong, diharapkan kamu terpengaruh. Ikut target isinya berita bohong tadi. Oke. Katanya Gorgias, kuncinya persuasi itu namanya kairos. Ya. Kairos itu bukan dari kata Kairo. Itu bahasa Yunani. Artinya apa? Kairos itu ngomong yang pas, timingnya pas. Kalau kamu ingin ngomong dipercaya orang, pakailah bahasa yang pas di waktu yang pas. Itu kamu akan dipercaya orang. Punya daya persuasif, namanya kairos. Ya pas dalam bahasa yang pas, dalam waktu yang pas itu ya kalau mau ngomong lihat situasi. Ngomongnya sama siapa, dia dalam kondisi apa. Kalau kamu sedang sumpek mikir ujian, ada tukang obat kayak apapun kan gak menarik hatimu. Ya, ada sales apalagi kamu malah marah-marah. Tapi kalau kamu sedang jomblo, nyari pacar gak dapet-dapet, ada sales kok cakep. Jangan-jangan kamu gak suka sama sales itu, tapi sales ini masuknya pas. Pas kamu pingin kira-kira, itu terus dia masuk. Maka pinter sales ini, dia memanfaatkan kairos. Ngomong di momen yang pas, di waktu yang pas. Ya, khusus untuk STMJ, sudah tua masih jomblo. Terus, ya. Nah, retorika ini itu di bawah itu ada teorinya Aristoteles. Aristoteles menyebut retorika yang bagus itu punya 3 unsur, logos, ethos, pathos. Ini kalau di Yunani namanya triumvirate. 3 keahlian utama. Kalau ingin jadi orang pinter dan terkenal sebagai orang pinter, kuasailah logos,
punyailah etos dan hidupkan patos. Logos itu ya logikanya hidup, bisa membuktikan kebenaran yang kamu yakini, bisa menunjukkan kebenaran pada orang lain. Etos itu jadilah orang yang bisa dipercaya, punya kredibilitas. Jadi kalau kamu ngomong, orang siapa yang ngomong? Oh, anak ini yang ngomong. Wah, kalau anak itu aku percaya. Sampailah pada posisi trust, pada posisi etos. Nanti kamu punya daya retoris, punya daya persuasi. Dan yang ketiga patos. Patos itu values, emosi. Kelemahannya orang-orang sofis itu dia tidak punya patos. Tidak ada komitmen kebenaran, tidak ada komitmen kebaikan. Mereka punya etos, mereka punya reputasi, dikenal sebagai orang pinter. Logikanya juga jalan, tapi tidak punya patos. Ketika tidak punya patos, ya lama-lama orang akan meninggalkan mereka. Karena apa? Tidak punya keterikatan pada nilai. Nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan. Tidak ada patosnya. Dia kayak mesin, dia kayak alat. Tidak ada emosinya di situ. Nah itu patos. Maka kalau kalian ingin jadi orang pinter dan dianggap pinter juga, baik logika maupun retorika, kuasailah logos, cara berpikir yang benar, logika yang benar. Kemudian etos, bangun reputasimu sampai kamu dipercaya orang. Dan yang ketiga patos. Komitmenlah pada nilai-nilai yang kamu yakini, kebenarannya, kebaikannya, keindahannya. Kalau kamu kuasai triumvirat ini, kamu akan punya gelar filosof zaman itu. Jadi orang yang menguasai logika, punya reputasi dan punya komitmen nilai. Logos, etos, patos. Nah, orang sofis mereka tidak punya patos. Logosnya luar biasa. Etosnya juga tinggi. Dia punya reputasi yang diakui oleh masyarakat kepandaiannya. Sayangnya tidak punya patos. Kapan-kapan mungkin kalau ada waktu kita ngomong satu sesi khusus tentang retorika. Cuma tidak sekarang. Oke. Kita masuk ke cirinya sofisme. Yang pertama. Baru pertama ini ya. Wis sak jam. Yang pertama, sofis itu cirinya egoisme. Katanya orang sofis, hidup ini harus natural. Dan di antara yang alami pada diri manusia itu egois. Tidak masalah kamu mementingkan dirimu sendiri. Wong itu alami kok. Apa ada orang yang nggak mikir dirinya sendiri? Kamu mikir, wah tidak punya duit, ya itu kan untuk dirimu. Aku kok lapar, ya itu kan untuk dirimu. Aku pingin kaya, itu kan untuk dirimu. Katanya orang sofis, ya yang alami itu begitu. Tidak usah bunuh diri, tidak mikir orang lain kalau dirinya sendiri belum beres. Jadi dia percaya bahwa egoisme itu wajar, natural, alami. Termasuk dalam kehidupan bersama. Nanti tokoh sofis Kalikles ini muridnya Gorgias. Mengkritik Sokrates, Sokrates itu naif, tidak alamiah, pikirannya melangit, tidak masuk akal. Jadi yang menyatakan bahwa hidup itu ada prinsipnya, hidup itu ada hukum-hukumnya, hidup itu ada sunatullahnya, tidak ada. Alam ini tergantung manusia. Dan manusia itu ya mikir dirinya sendiri. Maka jangan dimarahi kalau ada orang egois. Katanya sofis loh ya. Kalau ada temenmu, kamu kok mikir dirimu sendiri saja. Loh memangnya harus mikir siapa? Kan tetap nomor satu mikir dirimu sendiri. Kamu kuliah, pingin kerja. Itu kan untuk dirimu kan pertama-tama. Wong kamu lihat foto aja kan yang kamu cari fotomu duluan.
Pas foto bareng-bareng kan, mana hasil fotonya? Oh ini, kan kamu, aku yang mana? Nggak mungkin, kamu yang mana kan enggak. Aku dulu mesti itu. Dan nggak usah disebut itu egois kan? Ya biasa, wajar orang begitu. Kalau kamu, jangankan itu, kamu punya saudara misalnya. Saudaramu foto sama orang lain, kan kamu tetap saudaraku yang mana? Selalu ku. Selalu egois, selalu mikir dirinya. Dan katanya Sofis, ya itu alami. Nah, karena itu cuma lanjutannya ini. Dan alami juga ada yang lebih kuat, ada yang lemah. Ada yang pinter, ada yang bodoh. Ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Dunia ini memang begitu. Kalau menguasai semua, tidak mungkin. Dikuasai semua lah, yang menguasai siapa? Jadi pasti ada superior, ada inferior. Kalau ada yang, yo kita harus setara, keadilan. Katanya Sofis, tidak mungkin lah. Diam-diam pasti ada yang superior dan inferior. Keadilan pun dirumuskan orang pinter, orang berkuasa, ya pasti untuk kepentingan mereka. Dan itu alami. Kamu tidak setuju Pancasila, ya gampang, jadilah presiden. Jadilah ketua MPR atau DPR terus gantilan Pancasila. Kan simpel. Kenapa? Ya ada yang punya kuasa dalam hal itu. Kamu sekarang jadi yang dikuasai. Katanya Sofis, ya alaminya itu begitu. Kok yang kuat terus yang menang? Ya logikanya begitu. Kuat nanti jadinya menang. Kalau ada yang lemah menang, tidak mungkin. Kalau lemah menang, ya sekarang statusnya ganti. Dia jadi kuat. Kan begitu. Nah itu jadi mikirnya nggak usah jelimet deh katanya orang Sofis. Logikanya memang begitu. Maka might makes right. Itu salah satu jargonnya Sofis. Kebesaran, kekuatan itu yang membuat kebenaran. Yang benar apa, yang salah apa, ya tergantung siapa yang punya power. Kayak ngaji ini loh. Hari ini saya punya might. Paling enggak punya kuasa untuk menentukan ngajinya tema apa. Nah itu kan kamu enggak iso bantah, wis itu sunatullah. Kamu mau, Pak usul ngaji ini, Pak usul ngaji tema ini, Pak. Sing kuasa aku ya sak karepku. Kamu pingin ngatur tema, kamu sendiri ngaji ya di sini. Nah, kan aku bisa begitu. Kalau kamu bisa ngaji beneran, ya sudah berarti sekarang kamu juga punya power. Kamu sudah kuat. Katanya Sofis, ya kayak gitu hukumnya dunia. Jangan-jangan kamu, Pak tema kok filsafat kuno yang modern-modern gitu loh Pak. Ayo terserah aku no. Karena aku jawabnya bisa begitu. Di level ini aku punya superioritas, kalian jadi inferior. Nah, kalau nggak terima ya nggak usah datang, karena enak aku ngomongnya. Nah ini dunia itu begitu katanya kaum Sofis. Maka kalau ada yang bilang kita harus setara, kita harus sederajat, kekuatan dan kedudukannya harus sama, itu ndak masuk akal. Ya wis ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau semuanya kaya, lah yang dikasih zakat siapa? Kalau semuanya miskin, yo mesake. Siapa bantu siapa? Ayat-ayat Al-Quran itu ndak laku. Ayat Al-Quran itu bisa operatif kalau dunia ini macam-macam. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau seragam, tidak jalan. Nggak mungkin semua jadi imam, nggak mungkin semua jadi makmum. Nah imam KB paduan suara. Iya. Ya masuk imam 10 lah ya jadi paduan suara, nggak jadi sholat. Jadi might makes right. Dan secara alami memang ikan besar makan ikan kecil, katanya Gorgias. Tidak usah disalahkan ikan besar. Kurang ajar ikan ini, makan yang kecil, yang lemah dimakan. Loh kalau dia nggak makan itu tidak makan-makan. Harimau makan kijang misalnya, tidak usah disalahkan harimaunya. Ya sunatullahnya memang dia harus makan kijang. Kamu kijangnya nggak usah demo. Kalau nggak pengen dimakan ya minggir kan, cuma itu aja. Yang lemah
Jadi mangsanya yang kuat itu sudah sunatullah. Ikan besar makan ikan kecil. Jangan disalahkan ikan besarnya, sama Allah memang dia dikasih takdir makananmu ikan kecil. Ikan kecil kan juga makan makhluk hidup yang lain, yang lebih kecil lagi. Itu sunatullah. Itu cara berpikirnya sofis. Seandainya kalian dididik orang sofis, mungkin ya 100% percaya dengan argumen kayak gini. Bantai kan susah. Nanti bantahnya kalian masuk ke Sokrates. Oke. Terus, dan Kalikles tadi melanjutkan, dia mengkritik moralitas konvensional. Katanya Kalikles, moralitas yang kita sepakati itu, ini baik, ini buruk, itu sebagian besar dibikin oleh orang-orang yang lemah untuk ngatur orang yang kuat. Yang kuat, jangan gini loh ya, jangan nindes loh ya, jangan... Nah, selalu begitu katanya. Dan itu tidak natural. Jadi orang lemah mengeksploitasi kelemahan mereka untuk kepentingan mereka. Lahirlah moralitas, aturan, norma, adat. Itu yang bikin yang lemah. Kalau orang kuat, ya dia tidak akan bikin banyak aturan macam-macam. Katanya Kalikles, ini yang bikin moralitas ini jadi kebalik. Harusnya moralitas itu yang alami-alami. Kayak tadi yang kuat makan yang lemah. Itulah kebenaran. Tapi begitu yang merumuskan orang-orang yang lemah untuk kepentingan mereka, moralitasnya jadi kebalik. Yang harusnya baik jadi buruk, yang buruk jadi jelek. Harusnya macan makan kijang itu alami, sekarang kamu lihatnya jelek. Negara yang kuat mencaplok negara yang lemah, itu masuk akal. Tapi sekarang dibikin konvensi, negara lemah berkumpul terus, awas ya, negara yang kuat jangan nyerang kita loh. Nah, itu ndak alami sudah, katanya Kalikles loh ya. Jadi, ndak alami itu berarti salah, karena yang benar yang alami. Kalau ndak ingin dicaplok oleh negara kuat, negara lemah ini kuatkan dirimu. Kalau kamu tidak ingin dijajah, ya bikin dirimu tidak mempan dijajah. Apakah itu budaya, apakah itu sosial. Tapi kok kamu terus dijajah, berarti kamunya sendiri lemah. Itu hukum alam sudah. Boleh sih bikin aturan-aturan, konvensi-konvensi. Tapi konvensi ini membalik tatanan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, itu kaum sofis. Jadi gaya kayak gini bisa kalian lihat lagi di Nietzsche nanti, modern. Ketika dia ngomong Superman. Dulu kita sudah ngomong panjang tentang gaya berpikir kayak gini. Jadi ternyata juga tidak baru. Di kelompok Yunani kuno, gagasan semacam ini sudah muncul. Bahwa moralitas konvensional itu justru kewalik. Konvensional itu moralitas kesepakatan kita terhadap aturan-aturan, hukum-hukum, kode-kode etik. Itu sebenarnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kenapa? Karena tidak natural. Nah, itu Kalikles, muridnya Gorgias. Ciri yang pertama, egois. Sekarang ciri yang kedua, relativisme dan subjektivisme. Jadi lahirnya relativisme itu tidak baru. Meskipun orang-orang postmodern itu hari ini kan juga merayakan relativisme. Sejak era sofis, gaya relatif ini sudah muncul. Dipelopori oleh Protagoras. Jadi kebenaran itu tergantung orangnya. Ukurannya manusia. Kenapa bisa begitu? Karena tidak pernah ada realitas yang objektif. Objektif itu berarti objek saja, subjeknya tidak ada.
Contohnya, minum lagi. Misalnya teh ini. Teh ini, dia tidak pernah jadi dirinya sendiri. Selalu dia teh menurutmu. Menurutku, menurut dia. Kapan teh ini jadi dirinya sendiri? Tidak ada. Kamu, loh Pak, ada Pak. Jadi saya nggak mikir ya Pak. Pokoknya teh itu kayak gini loh Pak. Ada airnya, dikasih teh, dikasih itu. Itu kan teh menurutmu. Menurut orang lain mungkin beda. Laptop ini, kamu lihat dari sana-sana, lihat laptop ini. Barang objektifnya kamu tidak akan ketemu. Selalu laptop dalam pandanganmu. Laptop yang tidak dalam pandangan tidak ada. Selalu dalam pandangan. Itu nanti pikiran gaya ini dikembangkan lebih lanjut oleh Immanuel Kant. Namanya fenomenalisme. Barang apa adanya itu tidak ada. Yang ada barang yang sudah dipersepsi. Candi Borobudur itu ketemunya kan belum lama itu. Sebelum ada Candi Borobudur, kira-kira candinya ada ndak? Kamu panggil, yo ada Pak. Loh, nggak ada orang satupun yang tahu. Ya ndak ada. Katanya fenomenalisme ya ndak ada. Kenapa kok ndak ada? Lah kamu ndak tahu loh. Kamu sekarang ngomong ada karena sudah tahu ada. Seandainya nggak ada satupun orang di dunia ini tahu dia ada, kamu akan jawab tidak ada. Begitu kamu tahu, itu Pak ada Pak, itu sudah jadi Borobudur menurut persepsimu. Orang lain melihat ya menurut persepsinya orang lain. Siapapun yang lihat menurut persepsinya dia. Jadi kebenaran itu sifatnya subjektif, relatif, siapa yang melihat. Habib Rizik itu tokoh utama apa tokoh biasa apa? Itu ya masing-masing kepala membunyikannya beda. Ahok itu orang luar biasa apa orang kurang ajar? Itu tiap kepala membunyikannya beda. Ahok apa adanya nggak pernah ada. Yang ada selalu Ahok dalam persepsimu. Bahkan Ahok menurut Ahok sendiri. Itu juga pendapat, persepsi. Jadi manusia, katanya kelompok sofis itu tidak pernah ada kebenaran objektif, tidak pernah sampai pada kebenaran objektif. Yang disebut kebenaran itu kan pemahamanmu saat ini, kesadaranmu saat ini. Itu yang punya pendapat Protagoras. Jadi relatif, tergantung. Karena kebenaran itu ternyata subjektif. Subjektif berarti apa? Tergantung subjeknya. Makanya susah kamu nyari kebenaran yang pasti, apalagi di ranah sosial humaniora. Ya banyak sih contohnya yang kecil-kecil, yang kamu perdebatkan luar biasa hari ini, itu sebenarnya kebenaran subjektif. Kebanyakan kebenaran yang relatif, menurut siapa dulu, dari perspektif apa dulu. Jadi relatif. Jadi kadang-kadang kamu tidak harus cari solusi. Tidak ada solusinya memang. Karena itu menurut dia, yang ini menurut dia. Selesai. Kalau diperdebatkan tidak ada ujungnya. Argumen ya paling nanti jatuhnya retorika. Jadi ya biar aja. Masing-masing dengan kebenarannya sendiri. Kalau kaum sofis ada kelanjutannya. Karena itu carilah yang paling menguntungkan bagimu. Oke, terus ya ini tokohnya Protagoras. Katanya Protagoras, tidak penting mencari kebenaran itu. Ya kayak tadi, semua tokoh yang lain. Yang penting apa? Mempertanyakan kebenaran. Karena kebenaran selalu subjektif. Kalau sampai padamu kebenaran apapun, coba dicek ini dari siapa, yang ngomong siapa, tujuannya dia apa. Kalau kebenarannya diterima, dia dapat apa.
Nah, itu menurut saya rumus bagus setiap kali kamu dapat share link atau share berita di WA atau di Facebook. Sebelum kamu baca beritanya, ceklah dulu siapa yang ngirim. Yang ngirim ini termasuk kelompok yang mana, cara berpikirnya dia bagaimana. Seandainya linknya kemudian kamu terima sebagai kebenaran, untungnya dia apa? Nah, begitu kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu bisa menentukan perlu ndak hoak atau tidak kamu terima. Ndak penting dia benar sejati apa enggak, tapi yang penting kamu pertanyakan dulu kebenarannya. Itu katanya Protagoras. Kenapa? Karena benar yang absolut itu ndak ada. Baik buruk ya perspektif. Benar salah juga ternyata perspektif. Apalagi indah dan tidak indah. Ndak ada yang pasti. Oke. Agama kan pasti, Pak. Iya, agama pasti menurut yang percaya. Yang tidak percaya menganggapnya tidak. Jangankan agama yang berbeda, bahkan ada yang tidak percaya sama sekali dengan agama. Itulah manusia, katanya Protagoras. Maka tidak ada kebenaran yang objektif itu. Oke, rumusnya apa? Manusia adalah ukuran segala sesuatu. Ternyata benar salah, baik buruk, itu diakui atau tidak sumbernya dari manusia. Yang meyakini dan tidak meyakini kan manusia. Yang bikin argumen juga manusia. Loh Pak, ini sumbernya dari Allah Pak. Ya, Allah dalam persepsimu. Loh Pak, ini dari Quran loh Pak. Ya, Quran sesuai pemahamanmu. Orang lain memahaminya beda. Bahkan mungkin Allahnya juga beda. Mungkin ada yang versi Allah ngamuan, ada yang versi Allah sabar, ada yang versi Allah pemaaf, tergantung kamu makainya yang mana. Persepsimu, caramu menyerap seperti apa, itu kan juga menentukan. Jadi katanya Protagoras, enggak ada yang objektif wes. Loh itu kebenarannya kan objektif Pak. Ya tergantung pencerapanmu. Ada loh Pak, misalnya warna hijau. Itu kan semua orang juga ngomong hijau Pak. Iya, pencerapanmu. Manusia nggak pernah berhenti di hijau. Hijau itu di kepalamu kan bunyinya juga macam-macam. Wah, hijau ini simbol Islam. Oh bukan, hijau itu bukan Islam. NU itu Islam. Ayo bukan, hijau itu ya P3. Oh iya bukan, ini tidak pernah warna jadi netral hari ini apalagi. Merah juga maknanya macam-macam. Merah itu, wah itu moncong putih itu Pak. Enggak. Oh enggak Pak, merah itu artinya berani Pak. Ya enggak, merah itu artinya berhenti, lampu merah. Ayo kan, macam itulah manusia. Enggak pernah ada netral, warna ya warna, enggak. Kesan aja. Wong lampu remeng-remeng aja ada yang, wah ini lampunya kok remeng-remeng, yang sana, wih lampunya kok romantis ya. Ada yang sini, beda. Ya kan? Padahal cuma lampu. Itulah katanya Protagoras, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Yang ngukur manusia. Oke, terus Protagoras juga punya konsep disoi logoi, different word. Katanya Protagoras, setiap kata itu punya dua sisi yang saling kontradiksi. Ya, kalau hari ini konotasinya bisa beda-beda. Dari satu kata, tinggal kamu mainkan aja sesuai kepentinganmu. Itu maunya Protagoras. Kemarin jadi musuh, kalau sekarang butuh jadi teman, ya jadiin aja teman, nggak masalah. Karena dalam segala sesuatu ada dua sisinya. Bukan tidak konsisten. Kemarin kamu ikut sana, sekarang ikut sini. Kamu tidak konsisten, tidak. Karena dalam segala sesuatu ada sisi-sisinya. Ya kemarin saya ikut sana. Dari sisi ini menurutku yang pas itu. Tapi dari sisi yang lain menurutku yang pas ini. Katanya Protagoras ya sah-sah saja. Jadi disoi logoi.
different word. Kata-kata yang berbeda. Jadi Islam misalnya, Islam menurutmu luhur luar biasa, bagi kelompok Islamophobia, Islam itu mengerikan luar biasa. Yang benar yang mana? Ya memang itulah manusia. Cara mereka mempersepsi. Dalam Islam ada keluhurannya memang, mungkin ada mengerikannya. Praktek umatnya kadang-kadang mengerikan. Diakui atau tidak diakui. Nah, itu different word. Indonesia misalnya. Indonesia ini ya ketok ya negara maju tapi kok ya terbelakang juga ada. Kelihatannya kedokteran maju luar biasa tapi perdukunan juga pesat perkembangannya. Itu kan sisi-sisi yang susah ya ngukurnya kan. Ada majalah itu yang isinya ilmu pelet, ilmu susu, ada mani gajah, ada tangkur buaya gitu kan tidak masuk akal kabeh. Tapi hidup di Indonesia dan laris loh. Kalau nggak laris sudah tutup dari kemarin. Dan laris itu. Yang kedokteran juga luar biasa. Itu kan selalu dua sisi. Amerika yang kita anggap maju, wow, itu rasional mesti. Enggak, sisi-sisi mistiknya juga ada, kliniknya juga banyak. Film horor juga laku di sana. Kecuali horornya Indonesia. Mungkin mereka tidak suka karena horornya Indonesia itu monoton, kostumnya nggak pernah ganti. Kalau tidak pocong ya kuntilanak itu kan cuma gitu-gitu aja kostumnya. Kalau kita kan horor barat kan lebih keren-keren, vampir, werewolf itu kan ganteng-ganteng, gagah-gagah. Kalau kita kan hantunya suster ngesot, tuyul. Kelihatan tidak masuk akal kan Amerika loh ya, negara bebas, merdeka, rasional, kok masih ada gitu-gitu ya. Itu yang disebut different world, nggak usah khawatir. Dalam segala sesuatu pasti ada unsur-unsurnya. Dalam dirimu juga begitu loh, lengkap. Jangan dikira yang garis keras itu terus keras terus, mau anggap orang sapa wis mau anggap keras itu Islam jenggoten itu terus di rumahnya juga begitu, sama anaknya terus wahai anakku kan ya ndak. Ya biasa kalau sama anaknya ya ngobrol ya guyon-guyon. Jangan dibayangkan kok aku terus gitu. Jadi ya different word. Setiap sesuatu ada sisi-sisinya sendiri. Jokowi yang kelihatan santai gitu ya kadang ya nesu juga, kadang yang marah juga. Jangan dikira nggak bisa marah. Kemudian orang yang tiap hari kelihatan marah ya jangan dianggap marah terus. Masing-masing ada sisi-sisinya. Cuma hanya itu yang kamu lihat hari ini, hanya itu yang tampak padamu. Maka katanya Protagoras ya jelilah melihat selalu ada sisi yang berbeda. Maka murid-muridnya dilatih untuk berargumen dari dua sisi. Cirinya Protagoras kalau ngajar, misalnya murid ini diajar kayak tadi tentang Islam. Kalau ada konotasi jelek Islam, konotasi bagus tentang Islam. Muridnya ini disuruh, ayo sekarang kamu jadi orang yang menganggap Islam jelek. Kira-kira argumenmu bagaimana untuk menjatuhkan Islam? Kalau sudah, ganti sekarang. Kamu jadi orang yang menganggap Islam itu baik. Argumenmu bagaimana sekarang? Nah, itu caranya Protagoras. Jadi tidak satu sisi, single persepsi. Muridnya dilatih dengan persepsi yang beragam sehingga berhadapan dengan situasi apapun dia bisa menang. Kalau kita kan senengannya cuma mono, stereo aja ndak, apalagi apa mono itu, lawannya mono apa? Polifonik. Banyak sudut, banyak sisi. Kita stereo aja kan sering ndak. Pokoknya kelompokku ya kelompokku, yang lain mesti salah. Tapi kita nggak tahu menahu tentang yang lain. Sehingga begitu debat, berargumentasi kita langsung kalah. Dan itu yang diwanti-wantikan oleh kelompok sofis pada murid-muridnya. Janganlah, jangan begitu. Kita harus tahu argumen dari semua sisi. Oke, ini dari bukunya Protagoras, kitabnya Protagoras yang selamat, ada Hymn of Relativism. Oh itu khas ya, relativisme aja ada himnenya. Ya, saya tidak tahu nadanya kayak gimana, tak tulis Inggris sih. Kamu bikin nada sendiri boleh pakai dangdut apa pakai jazz. Ya. Man is the measure of all things. Manusia itu ukuran dari segala sesuatu. Both of things that are. Both of things itu tadi kan ada dua sisi itu kan.
Baik sisi A maupun sisi B, baik sisi baik maupun sisi buruk. Both of things that are. Man is the measure that they are, and of things that are not. Manusia itu ukuran terhadap apa yang mereka yakini kebenarannya, dan juga segala yang tidak mereka yakini. Man is the measure that they are not. Manusia juga ukuran terhadap apa yang tidak mereka percayai. Itu himnenya relativisme. Ukuran satu-satunya itu manusia. Ternyata yang kita hadapi selama ini, yang kita sebut kebenaran selama ini adalah kebenaran dari perspektif tertentu, dari manusia tertentu, bukan kebenaran yang absolut. Itu katanya kelompok sofis. Terus Protagoras, kenapa sih kok pikirannya subjektif begitu? Katanya, kan manusia ini punya akal toh. Kalau akal kan bisa kebenarannya sama. Katanya Protagoras, enggak begitu. Jadi Protagoras ini mengkritik para filosof Elia. Filosof Elia itu filosof alam termasuk Heraklitos. Filosof sebelumnya sering membagi perasaan sama akal. Terus yang dimenangkan akal. Dianggapnya akal itu lebih objektif. Katanya Protagoras, enggak begitu. Katanya Protagoras, akal itu selalu di bawah kesan, selalu di bawah rasa. Dia tidak pernah di atas. Orang itu suka dulu, seneng dulu, terus akalnya kerja. Kamu membela tokoh tertentu dulu, suka sama tokoh tertentu dulu, baru nyari argumen. Jarang bikin argumen dulu. Jadi kebalikannya filosof Elia. Kalau filosof Elia itu kan kayak Heraklitos dan kawan-kawan, Demokritos dan kawan-kawan. Hidup ini ya ada perasaan, ada akal. Dan akal lebih objektif. Jadi kalau orang ingin disebut pinter, akalnya harus di atas perasaan. Katanya Protagoras, tidak bisa begitu. Orang hidup secara natural itu akalnya justru di bawah perasaan. Kalau nggak percaya silahkan kamu uji semua yang kamu anggap baik dan kamu anggap benar. Hampir semuanya kamu suka duluan. Atau kamu dikondisikan untuk suka duluan. Kenapa kamu Islam? Kenapa kamu NU? Kenapa kamu Muhammadiyah? Kenapa kamu nggak pernah mikir dulu? Nggak pernah kamu mikir sik, aku itu enaknya NU apa Muhammadiyah? Nggak pernah. Karena sejak awal mungkin bapakmu, orang tuamu, lingkunganmu NU, kamu terkondisikan untuk suka dan dekat sama NU. Argumennya nanti belakangan. Akalnya kerja di belakang setelah kamu suka duluan. Kamu suka tempe penyet atau ayam penyet misalnya. Itu kan kamu suka dulu. Begitu ada temenmu tanya, kok kamu sukanya tempe sih? Oh, tempe itu menyehatkan. Karena tempe itu belakangan sebenarnya. Awalnya ya kamu sudah suka duluan, mungkin karena uangnya ngepas hanya buat beli tempe. Ya, tapi argumennya itu datangnya di belakang. Itu sehat loh daripada makanan yang lain, daripada itu belakangan. Coba kamu sukanya ayam duluan, ya kamu akan bikin argumen betapa bergizinya ayam. Yang suka susu berargumen pentingnya susu, yang tidak suka susu dia akan berargumen tidak apa-apa, tidak minum susu. Bisa digantikan oleh zat yang lain dan seterusnya. Jadi akal itu selalu belakangan. Kayak kamu kuliah milih jurusan, itu dulu mungkin kamu nggak mikir panjang, sing kamu rasakan kira-kira enak, kira-kira seneng kan begitu. Kamu tidak survei fakultas ini prospeknya gimana, tidak pernah. Kamu cuma enaknya mana ya, selalu enaknya. Ngaji aja mungkin kamu enaknya berangkat apa enggak ya, enaknya enggak pernah kira-kira, tapi selalu enaknya, itu rasa. Enaknya hari ini pakai baju apa ya, enaknya sebagian besar hidup kita itu.
Maka katanya Protagoras, enggak. Katanya siapa sih akal itu mendominasi? Enggak. Akal itu ternyata enggak jadi raja. Yang jadi raja, rasa. Maka, dan itu alamiah katanya Protagoras. Ya hidup memang begitu. Sehingga benar salah jadi beragam. Coba dasarnya sama-sama akal yang rasional, mungkin keragaman itu bisa tinggal sedikit. Tapi kan kelihatan dalam hidup ini sangat beragam sekali. Berarti orang yang dikedepankan bukan akalnya. Makanya kalau ada orang gegeran macam-macam beda pendapat, kamu ndak harus bilang, ndak mikir po dia. Ya semuanya juga ndak mikir. Diawali dari suka ndak suka sejak awal. Nggak usah kamu protes, akalnya nggak dipakai. Semua juga awalnya nggak pakai akal. Suka ndak sukanya dulu yang main. Baru akal nututi di belakang membikinkan argumen, menjustifikasi. Oke, nanti beberapa teolog mengadopsi cara berpikir ini. Khususnya yang tidak mementingkan akal. Oke, ciri yang ketiga, skeptis. Relativisme dan skeptisisme itu dua hal yang berbeda, tapi di sofis jadi satu. Kalau relatif itu semuanya benar, terserah pencerapan orang. Kalau skeptis kebalikannya, semuanya harus dipertanyakan. Jadi kebalikannya. Jadi orang biasanya salah satu. Kalau nggak relativis itu biasanya toleran. Setiap orang punya pendapat, punya pikiran sendiri. Tapi kalau skeptis, pikiran semua orang perlu dipertanyakan. Tidak dipercaya. Jangan-jangan ada kepentingannya. Jangan-jangan ada misi tersembunyi. Jangan-jangan ada jebakannya. Itu skeptis. Tapi kalau relativis, pikiran setiap orang itu benar sesuai versinya masing-masing. Kalau ada lagi yang pikiranku saja yang benar, yang lain salah. Itu namanya dogmatis. Jadi bedakan kalau bikin istilah. Kamu jangan sembarangan kadang pakai skeptis, kadang pakai relatif. Tidak ada konteksnya. Kalau relatif berarti semua kamu anggap benar. Sesuai versi masing-masing orang. Kalau skeptis, semua kamu anggap salah. Semua harus dicurigai. Nanti ada dogmatis. Kalau dalam tradisi hermeneutik, yang skeptis ini melahirkan namanya hermeneutik of suspicious. Kalau yang relativis itu nanti hermeneutik of recovery. Kalau yang dogmatis melahirkan hermeneutik of apology. Nah, itu nanti gaya hermeneutiknya beda-beda. Oke, cirinya skeptis. Tokohnya nanti Gorgias. Jadi pikiran manusia itu tidak mungkin ketemu kebenaran yang sejati. Selalu kebenaran yang perlu diragukan. Rumusnya ini kalau Gorgias. Yang pertama, asumsinya adalah tidak ada sesuatu pun yang eksis. Ini agak panjang mikirnya. Kacamata, ini argumennya dua, dari eksisten sama non-eksisten. Contohnya begini, kacamata ini menurutmu eksis kan? Bukan, kacamata ini tidak eksis. Yang eksis apa? Bahan kacamatanya sebelumnya. Iya kan? Cuma dia dibentuk saja jadi kacamata. Berarti apa? Kacamata itu tidak eksis, yang eksis bahannya. Bahan itu juga misalnya plastik apa kaca, itu kan juga berasal dari bahan sebelumnya. Kalau ditarik terus dari bahan, tidak akan ada ujungnya. Meskipun nanti argumen ini oleh Aristoteles di-cut. Harus ada sesuatu yang tidak ada sebabnya, tidak ada bahannya. Tapi yang kayak gini katanya Gorgias tidak masuk akal. Apa ada sesuatu yang tidak ada bahannya? Tiba-tiba muncul kayak sulap itu, ting, tidak mungkin. Lah terus mana yang benar-benar eksis itu? Wah, itu argumennya Gorgias. Jadi kacamata ini tidak eksis, yang eksis itu plastiknya sama kacanya.
Tapi plastik sama kaca juga dia tidak eksis. Dia entah kaca itu bahannya apa lah. Plastik juga bahannya apa. Mungkin tanaman karet, tanaman dan seterusnya. Cuma dia juga tidak eksis. Dia ada bahan sebelumnya terus. Berarti kan mundur terus ke belakang. Ujungnya di mana? Tidak tahu. Kalau tidak ada ujungnya ya berarti yang eksis itu tidak jelas sebenarnya. Ataukah ada non-eksisten? Kayak Aristoteles, ada sesuatu yang muncul tanpa ada sebabnya. Meskipun dia menyebutnya inilah sebab pertama. Tapi katanya Gorgias, ya tidak masuk akal. Akal susah menangkap ada sesuatu yang muncul tanpa ada pendahuluannya. Nah, misalnya seandainya itu dianggap Tuhan ya agak susah ya. Kira-kira Tuhan bahannya apa ya? Nah itu kan susah nih mikirnya. Ya kan? Itu kan yang diperdebatkan para filosof abad tengah kemarin Ibn Rus dan kawan-kawan. Kalau di Aristoteles kan ketemunya yang potensi itu. Tapi itu dipertanyakan oleh Gorgias. Faktanya tidak masuk akal. Jadi asumsi dia pertama tidak ada sesuatu yang eksis. Kalau dipaksa juga ada lah Pak, masa tidak ada? Kacamata ini ya kelihatan ada, oke. Seandainya ada sesuatu yang eksis itu, dia tidak akan bisa diketahui. Ya kayak kacamata ini tadi kan, kayak laptop ini tadi, kayak teh ini tadi. Anggap aja teh itu benar ada. Tapi apakah teh itu? Pengetahuan kita tentang teh ternyata juga macam-macam. Isi kepala kita beragam. Jadi kalau seandainya kamu tidak Pak, ada Pak yang benar-benar eksis, oke. Tapi seandainya ada yang benar-benar eksis, tidak akan bisa diketahui. Kenapa? Ya karena kita terbatas oleh persepsi kita masing-masing. Kebenaran pastinya jadinya tidak pasti, tidak ada. Selalu kacamata menurutku, kacamata menurutmu, dan seterusnya. Kalau kamu masih ngeyel, ya bisa lah Pak. Meskipun mungkin beda dikit-dikit ya pendapat kita tentang kacamata ini ya mungkin sama. Oke, seandainya kamu ngeyel begitu katanya Gorgias, kalaupun dapat diketahui, tidak akan dapat dikomunikasikan. Ketika tak coba mengkomunikasikan, gini loh menurutku kacamata itu bla 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 bla. Yang saya sampaikan ini, kemudian kamu tangkap, itu pasti beda antara mauku sama penangkapanmu. Saya ngaji sejak awal tadi, sejak jam 8 sampai sekarang, setiap kepala menangkapnya pasti beda-beda. Jadi, tidak ada yang sejati. Jadi, tidak ada sesuatu yang eksis. Kalau kamu bantah, ada Pak. Oke, seandainya ada yang eksis, nggak akan bisa diketahui. Ah, ya bisa saja Pak. Seandainya bisa, nggak akan bisa dikomunikasikan. Ini bantai susah sudah. Karena begitu dikomunikasikan, kamu juga harus pakai bahasa, pakai konteks yang sama, pakai konotasi yang sama, dan itu susah setiap orang. Ya bahasa juga begitu kan. Mbok kamu di sini ngomong Madura, yang tidak Madura tidak akan paham. Sudah beragam, sama-sama paham, konotasinya beda jadi beda. Ngomong sama simbahmu yang tidak ngerti perkembangan musik terbaru, Mbah, buka sidik jos ya Mbah. Apa buka sidik jos itu? Ini tidak paham dia. Karena tidak ngikuti, konteksnya beda. Jadi komunikasi itu begitu. Jadi seandainya sesuatu itu ada, dia tidak akan susah diketahui. Tapi kalau dipaksa, bisa Pak diketahui, akan susah dikomunikasikan. Jadi kesimpulannya, ini tadi, skeptis. Alah, penjelasanmu tentang realitas itu kan versimu. Pengetahuanmu kan hasil pencerapanmu. Yang kamu katakan itu kan versimu juga. Yang lain mungkin berbeda. Oke, itu Gorgias. Terus Gorgias ya dasarnya adalah pluralitas. Ternyata pemahaman itu macam-macam.
Oleh karena itu, tidak perlu capek-capek nyari kebenaran sejati. Yang harus kamu cari apa? Kamu butuh kebenaran yang gimana sekarang? Segala versinya ada. Kamu pingin kebenaran bahwa menikah itu menyusahkan hidup, tinggal kamu bikin argumennya ada. Kamu pingin bikin argumen bahwa nikah itu penting loh. Kalau bisa segera, tidak usah nunggu 25. Karena begitu kamu telat bahaya. Misalnya, loh itu argumennya juga bisa. Tradisi agama tertentu, mungkin ada yang kasta tertentu jangan sampai nikah, mereka juga punya argumen kuat. Bahkan ada budaya tertentu di masa lalu yang anak-anaknya, yang perempuan dikubur hidup-hidup, mereka juga punya argumen kuat. Saya baru baca di mana itu, tradisi Arab mengubur anak perempuan kecil itu ada dasar sosiologi antropologinya. Karena zaman itu perempuan itu memang derajatnya rendah. Kehidupannya suku. Dalam kehidupan suku, perempuan ini kayak komoditas. Kalau kalah perang dia ditransfer jadi rampasan kayak barang. Bahkan zaman itu perempuan ini jadi simbol, kayak kamu punya mobil. Semakin banyak mobil, status sosialmu naik. Zaman itu semakin banyak koleksi perempuannya, status sosialnya juga naik. Kalau perang, mereka tidak bisa bantu, harus dilindungi. Ya, terus kalau kalah perang, mereka nasibnya sengsara sekali. Bisa jadi budak, bisa, pokoknya tidak ada enaknya. Jadi dalam konteks tertentu, anak perempuan kecil ini dikubur daripada kamu nanti hidup sengsara. Ada logika begitu. Zaman itu orang mikir, ini suku kita ini sudah suku rendah, kalahan, laki-lakinya sedikit. Kalau ada perempuan lagi, nanti kalau kamu besar kita tidak bisa ngelindungi. Logika kayak gini ada. Ya meskipun bisa dibantah banyak hari ini, cuma make sense dalam arti, iya sih dari sisi itu mungkin. Kasihan lo besok kalau besar dibuat bancaan orang sak suku, dibuat kasihan. Ya mungkin bisa begitu. Terus kamu sekarang dipendem aja wis ndak apa-apa daripada besok sengsara. Ada logika kayak gitu. Dan itulah manusia, kalau hanya akalnya dia bisa bikin. Wong kamu masuk hotel berdua sama pacarmu aja kan ya bisa belum nikah lagi. Loh Pak, saya masuk berdua ini kan pilihan bebas kita berdua Pak. Resikonya siap kita tanggung. Apapun yang terjadi kan saya tidak masalah. Kita suka sama suka, seneng sama seneng. Kok yang lain usil kenapa sih Pak? Kan bisa, kamu bisa argumen gitu. Dan masuk akal. Iya sih, ngapain juga aku cerewet. Suka-suka kamu lah. Oke, itu manusia. Jadi tidak usahlah nyari kebenaran yang sejati, yang hakiki pakai akal, katanya Gorgias. Cari aja kebenaran sesuai kepentinganmu apa. Ya kan, kamu yang punya keinginan apa, punya target apa, cari aja argumen-argumen sesuai dengan keinginanmu. Nah itu, yakinkan orang dengan argumenmu itu bahwa kamu memang benar. Hidup ini kan itu, katanya Gorgias. Bukan mana yang paling benar, tapi bisa nggak kamu meyakinkan orang bahwa kamu benar? Di situ ada contoh, Gorgias mencontohkan kasusnya Helen, yang saya ceritakan tadi. Yang jadi sebabnya lahirnya perang Troya. Itu kan karena Helen ini, si ratu, berhasil dirayu oleh Paris. Sehingga dia terpesona terus ikut dibawa lari. Itu kan kemampuan persuasi. Meskipun istrinya orang, dengan kemampuan persuasi yang luar biasa bisa dibawa lari. Itu kan persuasi dan argumentasi. Nah, katanya Gorgias, iyalah, pandailah di situ nanti hidupmu sukses. Katanya Gorgias loh ya. Ciri yang keempat, sofis itu bisnis pendidikan. Nah, ini penting hari ini. Jadi orang sofis itu yang diajarkan wisdom, virtu ya, tapi mereka minta bayaran. Jadi ya tergantung kamu berani bayar mahal apa enggak. Kalau bayarannya mahal ya doanya panjang, kalau bayarannya kecil ya
doanya pendek aja. Nah, kalau bayarannya mahal, mau berdoa dibikinkan puisi dulu panjang gitu. Kalau bayarannya terima kasih, ya Robbana Atina. Sudah selesai. Nah, itu pertimbangannya bayaran. Dan hari ini hidup lagi kan. Gaya bayaran itu kita menyebutnya kapitalisasi pendidikan. Ternyata sejak zaman sofis dulu ada. Jadi yang lebih menonjol urusan administrasi bayar-membayar daripada ilmunya. Bahkan kemarin ada kasus kampus-kampus yang abal-abal itu, tidak penting kamu kuliah apa enggak, yang penting bayar. Ada yang kayak gitu, dan dapat ijazah. Bahkan enggak penting kamu daftar apa enggak, mau ijazah bisa dibeli. Kan sekarang banyak iklan bikin dokumen, padahal di sini ya ada yang bikin ijazah, bikin SIM, bikin BPKB. Pinternya orang modern. Jadi cirinya orang sofis ini. Dan mereka mempromosikan dirinya, kita butuh ini. Dunia sekarang butuh orang kayak kita. Kontekstual. Dunia butuh belajar logika, dunia butuh belajar retorika. Dan kamilah yang bisa. Kalau ingin punya kekuasaan politik, punya status sosial tinggi, punya pengaruh, maka tunjukkan kepintaranmu, belajarlah di kita. Nah, nanti banyak cerita yang kalau teman-teman suka baca, ada kasus-kasus setelah dididik muridnya ini bisa ngalahkan gurunya di sofis. Saya dapat cerita Protagoras sama muridnya. Jadi ada salah satu murid yang bisa mengalahkan gurunya. Jadi Protagoras ini satu ketika ngangkat murid. Dan muridnya diajari diajari hukum, cara debat. Nah, cuma perjanjiannya, pokoknya muridnya ini tidak usah bayar. Bayarnya kalau besok menang kasus pertama, silahkan dibayar. Cuma muridnya ini uri, setelah lulus, dia tidak nyari-nyari kasus. Diem aja nggak nyari kasus. Tadi nggak menang-menang, Protagoras nggak dibayar-bayar. Akhirnya Protagoras jengkel, dilaporkanlah ke pengadilan. Sampai di pengadilan, Protagoras bilang, apapun yang terjadi di pengadilan ini, kamu harus bayar saya. Katanya Protagoras, yang pertama, kalau saya di pengadilan ini kalah, berarti kan kamu menang kasus pertama. Berarti saya harus dibayar. Kalau saya di pengadilan ini menang, berarti kan aku menang. Tuntutanku harus dikabulkan oleh pengadilan. Tuntutanku apa? Kamu harus bayar aku. Jadi aku harus tetap dibayar. Loh, tapi muridnya tidak kalah pinter. Muridnya juga setelah Protagoras bilang gitu, dia juga bilang, apapun yang terjadi dengan pengadilan ini, saya tetap tidak akan bayar. Pertama, kalau saya kalah, berarti saya belum menang kasus pertama, sampean tidak tak bayar. Tapi kalau saya menang, berarti gugatan sampean kan kalah. Berarti saya juga tidak harus bayar. Ayo, sing bener sing di. Ya, itu logikanya orang sofis. Jadi kalau main logika itu nanti jebakan-jebakannya banyak. Itu sama kayak ngomong, semua yang di masjid ini tukang bohong. Terus kamu tanya, loh, Bapak kan juga ada di masjid ini. Berarti Bapak juga tukang bohong dong. Iya ya, berarti aku tukang bohong. Berarti karena aku juga tukang bohong, yang saya omongkan berarti juga bohong. Karena yang saya omongkan bohong, berarti kan kebalikannya. Kalau saya ngomong semua yang di masjid ini bohong, artinya kebalikannya. Semua yang di masjid ini jujur. Termasuk saya. Tapi kalau saya jujur, yang tak omongkan tadi kan berarti benar. Semua yang di masjid ini bohong. Ayo, yang benar yang mana sekarang? Pembohong apa enggak semua yang di masjid ini? Nah, itu logika namanya. Tautologi kalau dalam ilmu logika. Bulet hanya di level akal. Oke.
Cirinya sofis lagi, mereka mengkritik agama. Mereka agak keras terhadap lembaga agama. Katanya kaum sofis, banyak orang yang memanfaatkan agama untuk tujuan kontrol sosial saja. Biar orang rukun, biar orang tidak gegeran, biar orang senasib sepenanggungan, biar orang bisa diatur ini, diatur itu. Itu kritiknya orang sofis. Bahkan katanya orang sofis, Tuhan itu dibikin dalam tanda petik ya, untuk tujuan tertentu. Biar manusia tidak bebas. Tuhan diposisikan, itu terjemahan saya sebenarnya, sebagai maha polisi. Ya, maha polisi. Polisi itu kan selalu nyari-nyari salahmu di mana. Nah, Tuhan itu sang maha polisi. Katanya kritiknya orang sofis. Jadi orang jadinya tidak bebas. Ada apa-apa. Jangan gitu. Nanti disiksa lo di neraka. Jangan gitu. Nanti kamu dimarahi Allah lo. Jangan gitu. Ternyata agama jadi media untuk ngancam orang lain, ngatur orang lain. Bikin orang tidak bebas mikir. Kritiknya lagi, caranya gimana untuk bikin orang patuh kalau dalam agama? Ya biasanya institusinya berubah jadi agen pahala dan siksa. Nah, awas ini kalau kamu macam-macam disiksa loh. Nah, itu yang benar, nanti kamu dapat pahala. Agama selalu begitu katanya orang sofis. Jadi nilai spiritualitasnya minim, yang ada adalah nilai ngaturnya yang membuat orang tidak bebas. Meskipun bukan berarti agama tidak penting. Pentingnya apa? Hidup ini memang kadang-kadang harus diatur secara sosial. Agama itu efektif. Kenapa? Karena yang ngatur diasosiasikan dengan yang di luar manusia. Wah, itu orang bantahnya susah. Kalau yang ngatur orang, yang bisa dilihat, bantahmu kan gampang. Tapi karena dia sang maha yang tidak bisa diakses oleh akal, oleh panca indera, bantahnya susah. Itu yang dipakai oleh agama dan lembaga agama. Katanya orang sofis. Jadi cirinya orang sofis yang kelima, kritik agama. Itu kalimatnya Protagoras tentang agama yang terkenal. About the God, I have no means of knowing either that they exist or that they do not exist or what they are to look at. Many things prevent my knowing, among others the fact that they are never seen. Ya, tentang Tuhan-Tuhan, God ya, karena Yunani adanya dewa-dewa. Tentang dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan, aku tidak tertarik untuk tahu ada atau tidak ada atau bentuknya kayak gimana. Banyak yang membuatku, banyak alasanku untuk tidak ingin tahu. Di antaranya adalah fakta bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak pernah kelihatan. Jadi ngapain capek-capek berspekulasi Tuhan kayak gimana, Tuhan itu seperti apa? Wong nggak pernah kelihatan kok. Dalam tanda petik itu mungkin imajinasi setiap orang saja. Ya silahkan, dan aku tidak ingin tahu. Mau percaya ya monggo, tidak percaya ya monggo. Wong they are never seen, tidak pernah kelihatan. Hasilnya pasti beda-beda cara menyerapnya. Itu Protagoras. Ada lagi yang tentang Tuhan. Concerning the God, I have no means of knowing either they exist or not, that they do not exist, nor what sort of form they may have. Jadi sama tentang Tuhan itu, aku tidak ingin tahu ada atau tidak, kayak pertanyaan tadi, atau bahannya apa, terbuat dari apa. Alasannya banyak. Yang owing to, yang paling besar itu adalah the lack of evidence and the shortness of human life. Kenapa kok tidak mau tahu tentang Tuhan? Yang pertama, buktinya kurang. Yang kedua apa? Umur kita terlalu pendek.
Ngapain dihabiskan mikir Tuhan itu? Wong yo ndak jelas. Ndak jelas dalam arti faktanya ndak bisa dilihat. Itu katanya Protagoras, bukan kata saya. Jadi buktinya sedikit, umur kita juga pendek. Jadi ya sudah. Itu kan kayak Bertrand Russell waktu ditanya seorang perempuan, Bertrand Russell, kalau besok kamu mati terus ketemu Tuhan, Bertrand Russell ini kan ateis, kamu dimarahi gimana? Kalau Tuhan marah, Bertrand Russell, kenapa kok kamu tidak percaya aku ada? Katanya Russell, ya tak jawab saja, ya mohon maaf Tuhan, buktinya masih kurang. Ya, saya susah percaya kalau buktinya kurang. Nah, itu Bertrand Russell waktu ditanya seorang perempuan. Oke, itu kritiknya Protagoras. Terakhir, ya banyak kritik, kapan-kapan kita ngomong lebih dalam lagi, khususnya di Socrates. Kalau Plato mengkritiknya sofis itu yang pertama, ya tadi, kita mikir, kita bikin argumen, itu hakikatnya kan cari kebenaran. Kalau kita hanya argumen saja tanpa kebenaran, ya kehilangan hakikat. Kehilangan yang sejati. Itu loh. Orang itu secara fitrah, nanti kalau di Socrates, dia akan nyari kebenaran. Tidak sekedar argumen. Yang kedua, retorika. Ya retorika itu bagus, tapi jangan retorika untuk retorika. Retorika ya demi kebenaran. Karena kalau retorika saja tidak akan menyelesaikan masalah. Kita mikir itu kan untuk problem solving, bikin hidup lebih baik. Kalau kita tidak ketemu benar yang sejati, baik yang sejati, ya hidup kita tidak akan semakin baik, problem kita tidak akan selesai. Hanya pura-pura punya kebenaran, ya kita tidak akan meningkatkan kualitas hidup. Itu yang kedua. Terus ya yang ketiga, kritik terhadap moralitas tadi katanya Plato itu bahaya. Karena manusia hidup butuh ketertiban, butuh tatanan. Dan tatanan itu berlaku kalau moralitas jalan. Bahkan orang-orang sofis juga tidak akan bisa cari uang kalau tatanannya rusak. Kalau orang tidak percaya moralitas, habis diajar kayak tadi, tidak usah bayar, dihapusi wae gurune. Itu bisa begitu kalau orang akhirnya juga tidak percaya moralitas. Kemudian, gaya sofis bikin orang sombong. Merasa tahu padahal tidak tahu. Merasa punya kebenaran padahal tidak punya. Itu Plato. Kalau Aristoteles, dia mengkritik ada banyak self-contradiction. Banyak pikiran-pikiran mereka yang saling tabrakan sendiri. Dan yang jelas dangkal. Dangkalnya di mana kapan-kapan kita jelajahi lagi. Cuma malam ini kritiknya sekilas saja biar kamu nggak nganggap sofis ini yang mesti benar. Kapan-kapan kita dalami lagi kritik terhadap sofis dari yang paling banyak dari Socrates. Sisi positifnya juga ada, jangan salah. Yang jelas, gaya sofis ini penting bagi para praktisi hukum, ahli diplomasi, kamu butuh retorika. Yang fakultas syariah, fakultas hukum, kamu harus mateng. Kalau besok jadi pembela, jadi pengacara, jadi jaksa, kuasailah retorika. Penting itu. Nyawanya itu memang. Atau kamu jadi tokoh intelektual yang sering diundang debat, kamu harus menguasai teknik retorika gaya sofis. Terus orang sofis juga kontribusinya adalah mereka menyumbangkan kesadaran akan, kalau disiplin ilmu hari ini cultural anthropology, antropologi kultural. Setiap manusia, setiap horizon manusia itu punya epistem sendiri, punya gaya nalar sendiri. Dari perspektif bahwa
kita harus saling toleran, menyadari keragaman manusia, gagasan sofis ini penting. Bayangkan di abad 6, di abad 5-6 sebelum Masehi, sudah muncul gaya yang hanya muncul di era posmo. Kemudian orang sofis juga membuat orang tergugah untuk menguasai logika dan retorika. Gara-gara sofis lah Sokrates turun gunung, nanti punya murid Plato, nanti punya murid Aristoteles. Jadi mereka lah justru yang menginisiasi pencerahan, meskipun dalam konotasi yang berbeda. Kemudian pendidikan yang konkret itu juga menurut saya jasanya orang sofis. Sebelumnya ya mungkin ilmunya mengawang-awang, tidak jelas, diajari itu biar bisa apa. Tapi di era sofis, mereka dengan sekolahnya, dengan murid-muridnya, pendidikan targetnya jelas. Mungkin kalau Sokrates itu gaya pendidikannya kayak pesantren, kalau sofis ini kayak sekolah-sekolah modern hari ini. Kompetensinya apa, nanti bisa apa, selalu begitu. Itu gaya sofis sebenarnya. Terus menunjukkan pentingnya bahasa. Nanti lahirnya namanya logosentrisme. Itu sudah diinisiasi oleh orang sofis. Kemudian kritiknya terhadap institusi, lembaga, konvensi. Itu penting, sampai hari ini penting ini. Karena banyak orang yang terjebak dalam lembaga, terjebak dalam konvensi, kesepakatan sosial yang tidak pasti benar, tidak pasti baik. Nah, itu gaya kritis, gaya skeptisnya orang sofis bisa dipakai. Terus ya sofis lah nanti yang membuka jalan munculnya Sokrates, Plato, dan Aristoteles, melahirkan paradigma baru dalam tradisi filsafat Yunani. Itu sisi positifnya sofis. Ada kalimat yang saya suka dari Protagoras. No intelligent man believe that anybody ever willingly else or willingly does base an evil deed. They are well aware that all who do base and evil things do them unwillingly. Tidak ada intelektual, tidak ada orang pinter yang percaya bahwa ada orang yang secara sadar melakukan kesalahan atau secara sadar melakukan perbuatan yang jahat dan rendah. Ketika orang melakukan perbuatan itu, biasanya mereka unwillingly, tidak sadar atau sebenarnya nggak pingin. Jadi tidak sadar berarti dia tidak tahu kalau itu salah, atau tidak ingin sebenarnya, cuma terpaksa harus melakukan. Nah, itu katanya Protagoras. Jadi kalau orang akalnya jalan, tidak mungkin dia melakukan yang salah atau yang jelek atau yang jahat. Kalau dia melakukan yang salah, yang jelek, yang jahat, kemungkinan dia tidak sadar. Tidak sadar itu ya berarti tidak tahu, tidak ngerti kalau itu jelek, jahat, salah, atau tidak ingin tapi terpaksa. Situasi yang bikin dia terpaksa melakukan yang jelek, yang jahat, dan yang rendah, yang keliru. Itu kalimat bagus dari Protagoras. Jadi kalau mau memberantas perilaku jahat, perilaku jelek, perilaku keliru, jalurnya dua. Sadarkan, kasih tahu mana yang benar, atau bebaskan dia dari keterpaksaannya berbuat jahat. Oke, alhamdulillah sofis selesai. Minggu depan kita ketemu Epikuros. Epikuros jauh lebih alim daripada sofis. Karena Epikuros madhabnya etika, namanya epikureanisme, yang masih berbau hedonistik. Nanti kita lihat, meskipun tidak seperti hedonisme modern hari ini. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.